Langsung saya mau tembak ke Bang Effendi. Puan AHY gimana kemudian? Masuk pertimbangan nggak? Kenapa kemudian tadi ditanya juga pas lagi iklan nih, kok Prabowo lagi sih begitu? PDIP mau gabungnya Prabowo gitu? Saya nggak ingin mengomentari ya bahwa karena kalau dengan Mas AHY kan masih satu kutub gitu ya, dalam kutub nasionalis lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada lah istilah itu, tapi ya realita politiknya kan seperti itu. Nah tapi kalau selama paling nggak 7 tahun terakhir inilah, dari zaman Ahok ke sini itu kan terjadi polarisasi yang saya nggak tahu itu siapa yang buat itu, apakah dari dalam negeri apa dari luar ya. Kok kita bisa-bisanya terkotak dengan tegas gitu ya, bahwa ada kelompok ini, kelompok apa dan seterusnya. Sehingga saya lebih memilih mencalonkan Mas Anies itu pertimbangannya lebih kepada dasarnya itu. Jadi ingin menggabungkan dua kutub tadi ya? Iya, Mas Adi Pre. Jadi tolong kalau Mas Adi Pre, analoginya, analisanya juga harus ilmiah dong. Sampai lebaran kambing apa lebaran kuda, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan tuh secara ilmiah itu. Oke. Sekarang ke Bang Andi, komentarnya seperti apa? Tadi satu kutub katanya masih agak susah kalau gabung sama Puan. Katanya Pak Hasto katanya lain kutub. Bagi saya begini, ini masalah-masalah pada generasi yang lebih dahulu, nggak usah dilanjutkan lagi ke generasi yang sekarang. Bagi saya kalau dengan Mbak Puan, hubungan AHY dengan Mbak Puan juga tidak ada masalah. Tinggal apakah secara realistis itu bisa diwujudkan. Karena sejauh ini yang kita tahu, Prabowo Puan ini Gerindra dengan PDIP sudah lengket ini kemana. Sudah lengket ya Bang? Nah tentu saja kalau itu terjadi, maka kami tentu saja harus mencari pasangan yang lain tentu. Makanya tadi bisa saja dengan berbagai macam partai lain. Saya rasa juga yang lain juga begitu. Dan rasanya kali ini 2024 itu adalah perguliran generasi. Artinya ada pergantian generasi pimpinan politik Indonesia. Sudah waktunya generasi yang lebih muda. AHY maksudnya? Untuk AHY dan segenerasinya. Bukan generasi yang zamannya Pak SBY sudah lewat. Pak SBY udah pensiun sekarang. Mas Andi. Terakhir nih, tinggal kita punya 1 menit terakhir nih untuk Mas Adi Prayitno terakhir ya. Sedikit Bang Effendi. Mas Andi, ini dengan catatan tidak ada upaya ke periode yang ketiga loh, 3 periode. Jangan. Oke, baik. Mas Adi mungkin bisa diberikan bagaimana kesimpulan terakhir melihat dari simulasi dan juga semuanya hasil survei tadi. Ya, kata Ovo van Bismarck, politik is art of possibility. Itu kan mazhab politik secara umum yang dikutip oleh Bang Effendi Simbolon. Politik itu sebuah kemungkinan. Tapi kan kalau melihat teman-teman PDIP, nggak begitu. Sudah pegang palu godam, haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Haram hukumnya berteman sama Anies Baswedan yang kadrun. Nah, yang seperti Bang Effendi Simbolon inilah yang kemudian perlu diperbanyak. Karena politik kita pada prinsipnya cair. Jangankan Anies, jangankan AHY. Yang jadi lawan capres 2 periode pun bisa jadi teman. Bahkan dapat 2 menteri, ya nggak Bang? Itu ilmiah Bang, itu yang ilmiah. Itu yang ilmiah. Baik. Tapi ada yang tidak ilmiah itu. Nunggu lebaran kuda supaya AHY Anies bisa bersandingan dengan Puan. Oke, baik. Terima kasih Bang Adi, Bang Andi, Bang Effendi sudah bergabung bersama kami. Nanti kalau dilanjutkan bisa sampai lebaran kuda kita ngobrolnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Dan pemirsa, kita jeda dulu. Kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya fakir miskin dan orang tidak mampu atau FMOTM di ibu kota akan kembali didata pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesaat lagi informasinya.